Hatiku gembira Tuhan Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan Engkau datang padaku. Shalom, Pax et Bonum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali di channel ini. Ini adalah saluran belajar organ ataupun keyboard sebagai pengiring nyanyian ibadat atau nyanyian liturgi bagi organis pemula, autodidak, pemerhati, dan pencinta musik gereja. Kini kita masuk pada tutorial praktis yang ketiga untuk memainkan partitur notasi balok dari buku-buku nyanyian gerejawi yang disebut buku harmoni, buku organ, ataupun buku logu. Untuk itu kali ini contoh yang akan kita pelajari adalah lagu dari Puji Syukur Organ nomor 435A dengan judul Hatiku Gembira Tuhan. Kalau gereja kita memang pengguna puji syukur, maka hendaknya kita yang sedang belajar musik gereja secara praktis seperti ini memiliki buku ini. Sangat mudah membelinya, tersedia di toko-toko buku online. Contoh linknya bisa diklik di deskripsi video di bawah ini. Baik, kita masih di tangga nada netral. Loh, kok masih di tangga nada netral? Sengaja kita masih di sini, agar hal-hal sederhana yang kita bicarakan berikut ini mudah dipahami, dibayangkan, maupun dipraktekkan oleh kita para pemula di rumah masing-masing. Kalau begitu, apa hal yang hendak dibahas dalam tutorial ini? Ini dia. Pertama, tanda apakah ini? Kedua, not apakah ini? Ketiga, apa maksud tanda ini? Yang keempat adalah penggunaan not-not berdurasi panjang untuk alto, tenor, bass. Mengapa dibuat seperti ini? Mari kita lihat partiturnya. Kita lihat di bagian awal lagu ada terdapat tanda birama 2/4 dan 3/4. Arti dari 2/4 maupun 3/4 sudah diterangkan dalam tutorial tentang tanda birama. Bagi yang belum melihatnya, silahkan klik tautannya dalam deskripsi video di bawah ini. 2/4 artinya dalam tiap birama terdapat 2 ketukan, masing-masing ketukan senilai dengan not 1/4. Sementara itu di awal lagu ini juga diberi tanda birama 3/4. Itu berarti bahwa di dalam lagu ini terdapat juga pembiramaan 3/4. Kita perhatikan, ternyata birama 3/4 itu ada satu birama saja, yaitu di sini. Maka khusus di birama ini terdapat 3 ketukan. Mengapa harus seperti itu? Memang sejak semula lagu ini sudah demikian diciptakan, dan memang rasanya juga tepat harus seperti itu. Maka lagu itu dipertahankan seperti itu. Baik, tanda birama yang disebut atau ditempatkan pertama merupakan tanda birama utama. Yang ditulis berikutnya adalah tanda birama pelengkap atau sisipan. Namun bisa pula terjadi tanda birama pertama adalah tanda birama untuk bagian ayat, tanda birama berikutnya adalah untuk refren, maupun sebaliknya. Sekilas info, ada cukup banyak lagu yang menggunakan pembiramaan seperti ini. Antara lain bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama dari Puji Syukur Organ, dan berikutnya dari Kidung Jemaat edisi Harmoni. Saudara dan teman-teman sekalian, pembahasan berikutnya adalah not yang berbentuk seperti ini. Not yang memiliki 2 tongkat, satu ke atas dan satu lagi ke bawah. Not ini adalah not setengah yang menyatu dari 2 jalur suara. Dalam lagu ini ada beberapa not yang menyatu, misalnya tenor dan bass menyatu di sini. Sopran dan alto menyatu di sini. Bagaimana kalau 2 not penuh menyatu di suatu nada? Kalau 2 not penuh menyatu dalam nada yang sama, maka penulisannya justru menjadi terpisah namun dekat seperti ini. Ini dari partitur lagu Puji Syukur nomor 338A. Penulisan seperti ini jangan diartikan menjadi 2 not penuh sehingga menjadi 8 ketuk, melainkan keduanya masuk pada saat yang sama di tempat yang sama sehingga tetap 4 ketuk. Hal seperti ini terjadi dalam buku organ Puji Syukur maupun dalam Kidung Jemaat edisi Harmoni. Namun dalam PKJ Harmoni dan NKB Harmoni, penyatuan 2 not penuh tidak terbedakan lagi, sudah betul-betul menyatu simbolnya seperti ini. Silahkan kita periksa di buku kita masing-masing. Hal berikut yang kita bahas dari lagu ini adalah penggunaan not-not panjang dan tanda ligatura. Ada sedikit perbedaan antara buku organ Puji Syukur dengan buku harmoni, misalnya Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, buku logu, dan Nyanyikanlah Kidung Baru.
Not-not dalam buku harmoni KJ, PKJ, BL, dan NKB adalah not-not yang persis sama dengan not untuk chord. Hanya saja buku harmoni ditulis dengan not balok, buku chord ditulis dengan not angka. Jadi misalnya, jika penyanyi paduan suara ingin bernyanyi dengan membaca partitur notasi balok ini, mereka dapat langsung menggunakan edisi harmoni ini. Lain halnya dengan buku organ puji syukur. Dia adalah partitur notasi balok yang memang khusus untuk organ, maka langsung disebut sebagai buku organ. Di mana kekhasannya? Dalam topik kita ini, kekhasannya terletak pada penggunaan not-not berdurasi panjang dan tanda ligatura untuk suara alto, tenor, dan bass. Maka, meskipun pitch nada-nada ATB di buku organ sama dengan pitch ATB di buku chord, namun durasi-durasinya dibuat memanjang, yang berarti not-not yang sama pitch-nya disatukan seperti ini. Sehubungan dengan itu, digunakan jugalah tanda ligatura, apalagi misalnya untuk menghubungkan nada yang sama antar birama seperti ini. Kita pastikan ini bukanlah tanda penyatuan karena syair, yaitu karena satu suku kata untuk beberapa not yang berbeda seperti halnya dalam notasi chord dan buku-buku harmoni atau buku himnal 4 suara. Kalau di buku harmoni, misalnya buku logu, Kidung Jemaat Harmoni, PKJ Harmoni, maupun NKB Harmoni, tanda ligatura memang dimaksudkan untuk menghubungkan beberapa not untuk satu suku kata seperti ini. Maka kalau kita perhatikan, saya mainkan not-not ATB yang diberi durasi panjang dan disambung dengan tanda ligatura akan dimainkan dengan cara menahan nada-nada tersebut sementara sopran terus berjalan seperti ini. Soprannya berjalan terus sementara altonya bertahan di C, ditahan. Durasinya panjang. Kalau kita perhatikan untuk tangan kirinya, nada-nada yang panjang untuk tenor. Tenornya bertahan di nada G. Tenor dan bass menyatu di nada G. Tenornya bertahan di nada G. Nah, saudara dan teman-teman sekalian, pertanyaan kita mungkin adalah, untuk apa dibuat not-not yang memanjang dan dibubuhi tanda-tanda ligatura ini? Hal ini tentu saja sengaja dibuat adalah untuk menciptakan suasana yang lebih sakral dan hikmat. Mari kita dengar perbedaannya sebentar. Saya mainkan yang ditulis di buku ini. Mari kita bedakan jika dimainkan seperti ini. Kita dengarkan. Ada perbedaan rasa yang dihadirkan, saya kira. Namun demikian, harap diingat juga bahwa tidak semua lagu cocok dituliskan atau dimainkan dengan durasi-durasi yang dipanjangkan. Konkretnya, lagu-lagu yang menghentak dan tegas, penulisan partitur organ tetap dibuat seperti penulisan durasi-durasi aslinya untuk harmoni atau chord, misalnya lagu ini, Hai Bangkit Bagi Yesus. Saudara dan teman-teman sekalian, pembahasan-pembahasan ini barangkali bagi kita yang sudah les atau kursus, apalagi bagi yang sudah mahir, memang tidak perlu. Namun kita harus ingat, berapa orangkah yang betul-betul pernah kursus organ gereja? Jauh lebih banyak orang yang tidak pernah kursus sama sekali. Nah, tujuan channel ini adalah pertama-tama untuk mendukung organis-organis pemula yang ingin belajar main organ dengan membaca partitur notasi balok.
Semoga hal-hal kecil ini berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, selamat berlatih, salam sehat, dan shalom.